Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiantika Melania Putri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Bahasa Inggris. Dengan ini, saya akan menyampaikan 7 Habits of Highly Effective People. Nah, yang mana 7 Habits ini saya ambil dari buku karya Stephen R. Covey. Yang mana buku ini menjelaskan tentang 7 kebiasaan baik yang mana dilakukan oleh manusia dalam keadaan kegiatan sehari-hari. Nah, sebelum menjelaskan 7 Habits itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir, karena perilaku tersebut itu merupakan respon terhadap sesuatu yang umumnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh kita dalam sehari-hari ini. Nah, setiap manusia itu memiliki kebiasaannya masing-masing. Nah, kebiasaan itu bisa dibagikan menjadi 2, yaitu kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Nah, Stephen ini menciptakan buku ini, 7 Habits ini, yang mana diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang ditujukan kepada pembacanya. Jadi 7 Habits ini berisi tentang 7 kebiasaan baik yang disampaikan kepada para pembacanya. Nah, baik, jadi setelah ini saya akan menjelaskan 7 Habits tersebut. Pertama, yaitu be proaktif. Menjadi proaktif itu berarti memberikan cerminan positif yang ada dari diri kita. Seperti perkataan, saya pasti bisa. Saya akan melakukannya. Saya memilih berkata ini, serta kata-kata lain yang mencerminkan sesuatu yang positif, yang pada akhirnya akan membuat tindakan-tindakan yang dilakukan itu menjadi positif. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu kesuksesan dalam karir kita, maka kita ini dituntut untuk menjadi proaktif, menentukan apa yang ingin dicapai. Kemudian menyusun cara apa saja yang bisa dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Serta keinginan dan cita-cita ataupun tujuan yang ingin kita capai harus dibarengin dengan usaha tentunya. Tidak bisa hanya diam, duduk manis, sambil menunggu datangnya kesuksesan. Harus ada upaya-upaya proaktif yang dilakukan agar sampai pada tujuan kita. Dan orang yang proaktif ini biasanya sangat mengenali yang namanya rasa tanggung jawab. Mereka tidak menyalahkan keadaan serta kondisi ataupun kondisian untuk perilaku mereka. Perilaku mereka adalah produk dari pilihan sadar mereka yang berdasarkan dari nilai dan bukan dari kondisi mereka. Habit kedua yaitu begin with the end in mind, yang artinya menentukan tujuan yang ingin dituju. Nah, dengan menentukan tujuan yang ingin kita tuju, kita akan memilah-milah langkah yang akan kita tempuh. Nah, apakah langkah tersebut akan membantu kita mencapai tujuan atau tidak? Nah, jika tidak, sebaiknya tinggalkan dan cari langkah yang baru atau perbuatan yang lebih efektif. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, intinya dengan menentukan tujuan di awal, ini akan meminimalisasi langkah yang tidak perlu untuk mencapai tujuan. Jadi, kita lebih mengedepankan hal-hal yang penting dalam mencapai tujuan kita. Habits yang ketiga yaitu put first thing first, yang mana artinya yaitu dahulukan yang menjadi prioritas. Nah, adik-adik, kalian bisa nih buatlah daftar pekerjaan yang penting untuk dilakukan setiap minggunya atau setiap harinya, dan lakukanlah review harian pada daftar tersebut, daftar yang kalian buat ini. Nah, jangan lupa nih, selalu utamakan hal-hal yang paling penting untuk dilakukan. Nah, di buku ini, Stephen itu menyebutkan batu-batu besar. Nah, bayangkan aja nih, sebuah ember, di mana ember adalah tempat kita menempatkan kegiatan.
sedangkan batu diasumsikan sebuah kegiatan. Nah, ada batu-batu besar dan ada batu-batu kecil, atau kita sering menyebutkan kerikil ya. Nah, untuk memenuhi ember dengan batu-batu tersebut, kita akan mengutamakan batu-batu yang besar untuk dimasukkan ke dalam ember itu terlebih dahulu. Nah, kemudian mengisi ruang-ruang kosong dengan kerikil atau batu-batu kecil yang tadi ya. Nah, jadi ruangan kosong itu diisi dengan batu kerikil. Nah, apabila kita memasukkan kerikil terlebih dahulu, maka batu-batu besar itu kemungkinan tidak bisa masuk ke dalam ember itu. Nah, mungkin saja bisa sih, tapi tidak dari semuanya, tidak bisa semuanya. Jadi hanya ada beberapa batu besar yang bisa masuk ke dalam ember tersebut. Nah, dari perumpamaan ini, Stephen itu menggambarkan bahwa kita harus mementingkan yang menjadi prioritas kita terlebih dahulu. Prioritas adalah yang memiliki dampak besar terhadap tujuan kita, yang menjadi target terdekat dan bisa jadi berpengaruh bagi orang banyak. Untuk yang selanjutnya yaitu habits keempat ya. Nah, di habits keempat ini ada think win-win atau berpikir menang-menang. Pola pikir think win-win ini yaitu pola pikir yang memperhatikan semua pihak. Tidak hanya berpikir terhadap satu sisi ego, tapi memenangkan banyak sekali ego. Nah, tadi kerangka pikir menang-menang ini adalah kerangka pikiran dan hati yang terus-menerus mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia. Hal ini menunjukkan dengan solusi menang atau bisa dibilang dengan win-win solution. Semua pihak merasa senang dengan keputusannya mereka, dan mereka itu terikat dengan rencana tindakannya. Seperti think win-win ini melihat kehidupan sebagai arena yang kooperatif, bukan kompetitif. Selanjutnya yaitu habits kelima, yaitu seek first to understand then to be understood, yang mana berusahalah mengerti terlebih dahulu dan baru dimengerti. Kebiasaan buruk kita adalah menginginkan untuk dimengerti oleh orang lain, membacakan autobiografi kita kepada lawan bicara kita, serta berusaha mengerti terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Kebiasaan berusaha mengerti terlebih dahulu juga berlaku di lingkungan kerja loh, dengan rekan-rekan kerja. Contohnya, adik-adik juga pasti harus mengerti terlebih dahulu ya dalam mengerti materi pelajaran yang ada di sekolah. Nah, sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya jika kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lainnya nih sebelum itu. Nah, jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, kita akan merasa semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima kita. Itulah aturan dari habits kelima ini. Selanjutnya yaitu habits keenam, yang mana habits keenam ini adalah sinergi. Di dalam buku itu terdapat kalimat the sum is greater than the parts, yang mana saran dari Stephen R. Covey ini untuk memiliki kebiasaan dalam membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja bersama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Nah, latar belakang ini berbeda akan memberikan ide-ide yang lebih beragam. Jadi ide-ide ini lebih beragam ya adik-adik, yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Nah, contohnya nih pada nilai-nilai Kementerian Keuangan ini dicantumkan dalam nilai sinergi. Dalam sebuah institusi, terlebih lagi dalam lingkup kementerian, nilai sinergi wajib ditumbuh kembangkan pada setiap individu pegawainya, sehingga tujuan dan cita-cita sebuah instansi itu bisa tercapai.
Habits ketujuh yaitu sharpen the saw atau asahlah gergaji. Kebiasaan ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Di dalam buku itu, Stephen Covey menggambarkan kebiasaan ini dengan ilustrasi seseorang yang sedang menggergaji sebatang pohon yang besar. Berjam-jam ia menggergaji tanpa ada kemajuan yang berarti, tapi ia terus saja menggergaji tanpa berhenti, tanpa hasil dan tanpa menyadari bahwa gergajinya telah tumpul. Jika saja ia mengambil waktu untuk mengasah gergajinya, tentunya ia akan lebih mudah dan cepat menebang pohon yang sedang ia gergaji. Mengasah gergaji adalah tentang liburan, melakukan hal-hal yang menyenangkan, mengerjakan hobi, dan semua hal yang membantu kita mendapatkan kesegaran dan semangat baru dalam melakukan pekerjaan rutin kita. Nah, adik-adik, jadi itu ya 7 habit atau 7 kebiasaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar tujuan yang akan kita capai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tentunya 7 kebiasaan tersebut bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih positif. Jadi adik-adik, semoga penjelasan sebelumnya dapat kalian mengerti ya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan semangat terus dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.